mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Berang-berang pakai jaket bomber, selamat memasuki bulan September. Bulan baru, semangat baru, dan speaking of baru, gua mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join dalam ibadah kali ini. Selamat datang dan jangan lupa ya untuk claim special gift dari kita. Dan gak kerasa banget, pelayanan Youth GKPB Fajar Pengharapan menginjak usia 26 tahun nih di tahun ini. Semoga lewat pelayanan ini semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan, bertumbuh, dan berdampak baik untuk generasi-generasi. Happy anniversary! Gue juga mau mengingatkan untuk memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Kalian bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini, atau scan QR Code yang ada menggunakan aplikasi di smartphone kalian. Selamat memberi! Last but not least, di ibadah kali ini akan ada perjamuan kudus. Jadi siapkan roti dan anggur perjamuan. Dan sekarang yuk sama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan,
segalanya lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh, kami tinggikan kan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Kita angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa baik bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, naikkan pujian sembah syukur kita bagi Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Segala-galanya
Welcome back Campus Connection. Kita bersyukur baru saja kita mengambil perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus kehidupan kita. Dan teman-teman, minggu ini merupakan satu minggu yang spesial karena pelayanan Youth GKPB Fajar Pengharapan atau yang kita kenal dengan nama Grabs genap berusia 26 tahun. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama tahun-tahun yang telah dilewati. Kita juga terus berharap agar pelayanan ini dapat membawa generasi muda, dapat membawa anak-anak muda, generasi demi generasi untuk mengenal Allah. Kita berdoa tempat ini dapat menjadi satu komunitas yang bisa memfasilitasi para generasi muda agar punya relasi yang pribadi yang akrab dengan Kristus. Teman-teman juga bisa menuliskan harapan-harapan kalian untuk pelayanan youth ini di kolom komentar yang ada di bawah. Teman-teman, setiap kali ada yang ulang tahun, biasanya orang akan memberikan ucapan dan kemudian setelah itu juga memberikan harapan-harapan atau wishes untuk yang bersangkutan. Wah, semoga panjang umur, semoga selalu diberkati, semoga sehat selalu, semoga semakin baik dan banyak semoga-semoga yang lainnya. Harapan yang disampaikan oleh orang kepada yang berulang tahun. Demikian juga buat yang berulang tahun itu sendiri biasanya dia juga punya harapan-harapan. Sebelum tiup lilin biasanya orang bilang make a wish dulu dong, make a wish dulu baru tiup lilin. Oke, kemudian dia make a wish sebentar dan kemudian dia tiup lilin. Hidup kita dipenuhi dengan harapan demi harapan. Itu satu hal yang wajar. Justru aneh kalau orang hidup tanpa harapan. Akan tetapi teman-teman, kita perlu sadar satu hal nih. Hope change nothing, actions do. Harapan tidak mengubah apa-apa, tetapi tindakan nyata mampu merubah sesuatu. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, menyiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan secara spesifik, kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin setiap kita tentu punya harapan dan semua adalah harapan untuk menjadi lebih baik. Harapan untuk menjadi lebih baik secara finansial. Harapan untuk menjadi lebih baik dalam hal berelasi. Harapan untuk menjadi lebih baik dalam hal akademik, nilai-nilai yang meningkat. Lebih baik secara fisik, bahkan juga lebih baik secara spiritualitas. Semua kita tentu ingin menjadi lebih baik. Semua kita tentu berharap menjadi lebih baik. Tetapi teman-teman, harapan aja gak cukup. Karena harapan tanpa tindakan itu gak akan menghasilkan apa-apa. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Ketika kita berharap tanpa kita bertindak pun seperti demikian. Seperti iman tanpa tindakan. Pada hakikatnya adalah mati. Harapan tanpa bertindak pun demikian. Kita perlu menerjemahkan harapan-harapan tersebut di dalam satu bentuk tindakan nyata. Harapan. Kalau kita mau terrealisasi, perlu yang namanya tindakan. Harapan tanpa perbuatan hanya akan menjadi imajinasi. Dan untuk merealisasikan setiap harapan kita, untuk merealisasikan dalam bentuk tindakan, perlu perbuatan, perlu disiplin, perlu konsisten, dan berbagai macam hal yang lainnya. Saya pernah bahas sebelumnya tentang disiplin. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu adalah kita memilih apa yang kita perlukan lebih daripada yang kita inginkan. Di pelayanan ini saya selalu diajarkan bukan hanya berharap, tetapi juga bertindak dengan kedisiplinan. Contoh simpelnya seperti ini, waktu itu saya pengen banget main setiap hari, pengen main PS, pengen main komputer gitu. Tetapi yang saya perlukan adalah nilai saya bagus di akhir semester. So yang dikatakan disiplin adalah kita memilih untuk belajar agar nilai kita bagus di akhir semester dibandingkan dengan kita main PS pada saat ini. Contoh yang lainnya, misalkan saya pengen banget makan burger dan minum soda sekarang. Saya tetapi lebih pengen
dan lebih perlu untuk menurunkan berat badan saya 10 kilogram misalkan. So yang dikatakan disiplin adalah saya memilih untuk tetap menjaga diet saya dibanding mengikuti keinginan saya makan hamburger dan minum soda sekarang. Disiplin memilih apa yang kita perlukan lebih dari apa yang kita inginkan. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama melihat dari kehidupan seseorang yang bernama Nehemia yang tidak hanya berharap namun juga dia bertindak. Bagaimana Nehemia menerjemahkan harapannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh agar itu menjadi kenyataan. Agar tembok tersebut berdiri lagi kokoh. Nehemia, dia adalah seorang juru minuman kerajaan. Kerjaannya melayani raja untuk memberikan minuman kepada raja. Selain itu dia juga harus jadi tester minuman raja untuk memastikan apakah minuman tersebut beracun atau enggak. Dan teman-teman kita lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama. Nehemia mendapatkan kabar tentang runtuhnya tembok Yerusalem. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau tembok yang mengelilingi satu kota roboh, berarti tidak ada pelindung bagi kota tersebut. Disitulah Nehemia melihat masalah dan merasa terbeban dengan masalah tersebut. Dan dari beban yang ada, Nehemia punya satu harapan untuk dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. So, first thing first, seperti yang Nehemia lakukan. Dia tidak hanya berharap semuanya bisa membaik, tetapi dia mengerti benar. Dia tahu benar apa yang menjadi beban dan masalah di dalam dirinya tersebut. Nehemia memahami masalah yang membebaninya. Dia nggak cuek, dia nggak deny, dia nggak menolak masalah tersebut. Dia nggak berpikir, saya kan sekarang ini juru minuman. Itu udah gak ada hubungannya lagi dengan saya. Gitu. Atau dia gak berpikir, saya kan udah jadi pegawai raja. Saya orang penting nih. Jadi ya mungkin bangun tembok Yerusalem mah bukan tugas saya, biar orang lain aja. Dia tahu ada beban di dalam hatinya untuk masalah tersebut. Tetapi dia gak deny, dia gak menyangkal. Terkadang di dalam kehidupan kita sebenarnya tahu ada masalah yang datang. Atau masalah yang sebenarnya udah lama ada di dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita deny, kita tolak, kita anggap masalah itu gak ada, kita anggap itu baik-baik aja. Dan akhirnya kita gak pernah menyelesaikannya. Contohnya kalau kita tahu kita percaya Tuhan, kita terima Yesus sebagai juru selamat. Dan terima Yesus sebagai juru selamat aja itu kita tahu itu gak cukup untuk pertumbuhan kerohanian kita. Tetapi kita mendinai hal tersebut. Udahlah, yang penting kan saya udah terima Yesus. Ke gereja cukuplah seminggu sekali. Gue gak maulah jadi orang yang terlalu rohani, nanti jadi freak. Bukan tanggung jawab gue lah untuk pelayanan mah dan bla 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 lain sebagainya. Tetapi deep down in your heart kamu tahu bahwa it's not right. Kamu tahu ada masalah, kamu tahu ada something wrong. Tapi kamu anggap masalah itu gak ada. Guys, you can't defeat what you don't define. Kita nggak bisa menaklukkan masalah tersebut kalau kita sendiri tidak berusaha untuk memahami masalah tersebut. Kalau kita terus-menerus mendinai masalah tersebut. Di kuliah, kamu biasa titip absen, kamu biasa bolos, kamu biasa nyontek. Kamu tahu itu adalah masalah kedisiplinan. Tetapi kalau kamu anggap itu normal dan kamu mendinai itu menjadi sebuah masalah, itu normal kok. Semua orang juga gitu. Ya, lama-kelamaan itu akan jadi kebiasaan, lama-kelamaan itu akan jadi habit. Sampai kita tua, sampai kita berumur nanti, itu akan jadi habit dan kita gak bisa disiplin. Dan someday pasti akan merusak kehidupan kita. Come on teman-teman, kalau kita tahu itu udah jadi masalah, jangan cuek, jangan ditolak, jangan didinai. Tetapi belajar untuk pahami masalah tersebut. Terima kalau kita memang punya masalah, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kita memahami apa yang menjadi masalah kita, sama seperti Nehemia, kita bisa belajar untuk tekun mencari Tuhan. Nehemia 1 ayat yang keempat menuliskan seperti ini. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ada kesedihan yang begitu nyata yang dialami oleh Nehemia. Tercatat di sini Nehemia duduk menangis, dia berkabung, dia berdoa dan bahkan juga dia berpuasa kepada Allah. Nehemia datang dengan tekun kepada Tuhan yang sanggup untuk menolongnya.
Ketika kita punya satu tujuan atau satu harapan akan sesuatu, kita perlu campur tangan Tuhan di dalam mengerjakannya. Kita melihat bagaimana respon dari Nehemia selanjutnya. Setelah dia mengetahui ada masalah dengan tembok. Respon Nehemia adalah dengan berdoa dan berpuasa. Di dalam kisahnya kita tahu kemudian singkat cerita setelah sekian lama dia berkabung, berdoa, berpuasa. Nehemia berbicara kepada raja untuk meminta izin membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Nehemia saat dia berbicara kepada raja. Segala keperluannya dan yang dimintanya dikabulkan oleh raja. Rasanya buat Nehemia mungkin dia mudah buat berpikir gini, oh ya ampun parah banget ya kondisi temboknya. Gitu. Dan kemudian kalau dia ada di zaman sekarang dia bisa tulis di Instagramnya atau dia tulis di Twitternya. Dia mengeluh dengan kondisi tersebut. Ih itu tembok Yerusalem kasihan banget roboh. Ih itu kok gak ada ya satupun ahli bangunan yang berniat untuk benerin gitu. Dan kemudian setelah dia nulis itu dia melanjutkan kehidupannya seperti biasa karena dia adalah pegawai raja dan dia adalah orang yang cukup punya kedudukan di dalam kerajaan. Nehemia bukan kontraktor, dia bukan tukang, dia bukan ahli bangunan, tetapi dia juru minum raja, professional drinker, literally gitu. Dia bisa aja berpikiran kalau dia nggak qualified buat ngerjain itu gitu. Ini bukan bidangnya, ini bukan tugas saya, ini bukan expertise saya di sini dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa relate dengan perasaan tersebut kalau kita melihat situasi dan kondisi dari Nehemia. Ya mungkin saya bisa mulai, tapi saya bakal gagal karena itu bukan keahlian saya di situ. Wah, saya aja nggak punya bahan-bahan bangunan untuk membangun tembok kota. Gimana bisa? Gak jarang kita merasa bahwa yang kita harapkan dengan yang menjadi bidang keahlian kita itu berbeda. Nehemia bisa aja bilang pada waktu itu gini, saya ini orang F&B, saya ini orang minuman. Tapi kenapa kok Tuhan tiba-tiba kasih kesempatan, kasih beban untuk ngurusin tentang bangunan. Bikin tembok kota, bikin benteng kota. Ngerti apa saya? Ya teman-teman, itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk terus menerus mencari Tuhan. Karena Tuhan gak selalu memanggil mereka yang udah lengkap. Tetapi dia sendiri yang akan memperlengkapi mereka yang dipanggilnya. Nehemia, dia dengan tekun datang kepada Tuhan. Mengambil beban tersebut di dalam hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berpuasa. Dikatakan dia berkabung di situ. Dan dengan bantuan Tuhan, ketika dia mendekat, Tuhan menolong dia. Dan dia mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Ketika kita mendekat kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan semua yang diperlukan untuk mengerjakan rencananya di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita pun akan berubah. Dimulai dengan memahami masalah yang ada. Merespon dengan benar yaitu dengan mendekat dan tekun mencari Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita bertindak. Just do it. Mengerjakan apa yang kita harapkan. Bukan hanya sekedar tahu ada masalah, lalu kita berdoa kepada Tuhan tentang masalah tersebut. Dan kita hanya menunggu masalah itu beres dengan sendirinya. Enggak seperti itu. Tetapi kita mengerjakan apa yang menjadi harapan kita. Seperti yang Nehemia lakukan di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Nehemia enggak cuman sedih, enggak cuman dia berdoa sama Tuhan. Tetapi dia juga membuat rencana untuk mengerjakan kembali tembok yang telah runtuh tersebut. Dia bertindak. The good news is kita akan mengerjakannya. Tetapi bahkan kabar yang lebih baiknya adalah kita tidak mengerjakannya sendiri karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saat Nehemia mengerjakan apa yang menjadi harapannya. Tentu saja gak mulus. Banyak godaan yang datang. Ada pihak-pihak yang berusaha menggagalkan rencananya. Bahkan ada pihak-pihak yang mau membunuh dia, yang mau menghambat dan segala macam yang ada. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita sedang mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Saat kita sedang menjalani visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menjalani sesuatu yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Tentu perjalanan tersebut tidak akan berjalan dengan mudah. Terkadang hidup kita nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Iblis pasti akan selalu berusaha untuk membuat kita menjauh dari panggilan Tuhan.
Tetapi selama kita bertindak dan kita tahu siapa yang menyertai kita, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencananya. Pada kasusnya Nehemia, tembok Yerusalem yang sudah hancur selama kurang lebih 152 tahun. Dan semua orang sudah berpikir bahwa ya nggak akan adalah yang bisa membangun kembali. Nggak akanlah terbangun kembali. Karena visi Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam Nehemia dan dia mengerjakannya dengan tuntunan Tuhan. Tembok tersebut bisa terbangun kembali dan selesai hanya dalam waktu 52 hari saja. Gak nyampe 2 bulan. Tuhan benar-benar menyertai dan menuntun Nehemia dalam menjalaninya. Tuhan yang sama juga yang mampu untuk menyertai dan menuntun kita menghadapi setiap masalah yang ada. Ketika Tuhan menaruhkan beban tersebut dalam hati kita. Ketika kita melihat masalah apa yang ada. Kita paham apa yang menjadi masalah kita. Dan kita mencari Tuhan. Dan kita mengerjakannya. Tuhan mengubahkan hidup kita. Teman-teman, itulah yang dinamakan hope in action. Kita harus sadar, harapan aja gak cukup. Make a wish aja gak cukup. Make your wish come true dengan bertindak. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita akan terbatas kalau kita sendiri gak mau mengerjakannya. Jadi saat ini teman-teman, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengambil langkah iman? Apakah kamu perlu bimbingan? Apakah kamu perlu mentor? Apakah kamu perlu komunitas? Ya, kita gak bisa mengerjakan harapan kita sendirian. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial untuk bekerja bersama-sama. Saat Nehemia mengerjakan tembok Yerusalem, dia pun gak sendirian. Orang-orang banyak yang menangkap hati yang sama, mereka mengerjakannya bersama-sama. Mereka semua bekerja sama, mereka mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan dan mengerjakan apa yang menjadi harapan mereka, yaitu melihat tembok kota Yerusalem itu kokoh berdiri. Teman-teman, hari ini kita sama-sama melihat di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi masalah di dalam hidup kita? Apa yang menjadi beban di dalam hati kita yang lagi kita deny, yang lagi kita anggap itu normal, yang lagi kita anggap itu biasa aja. Padahal deep down inside di dalam hati kita tahu itu salah. Kita mau untuk pulih dan kita mau menyelesaikannya. Bisa jadi bicara tentang hubungan kita dengan orang tua di rumah. Karena bertahun-tahun kita nggak pernah membangun yang namanya komunikasi sama mereka. Dan kita anggap itu normal. Kita anggap emang tipikal keluarga saya memang keluarga yang cuek. Tipikal keluarga saya memang yang gak pernah berkomunikasi. Tapi kita tahu itu bukan satu hal yang baik. Dan itu adalah satu hal yang bisa diperbaiki. Belajar membawa hal tersebut di dalam doa. Belajar berdoa untuk pemulihan relasi di dalam keluarga kita. Kita tahu masalahnya apa. Dan kemudian mendekat kepada Tuhan. Dan minta pertolongannya. Dan kemudian bertindak. Spend time untuk ngobrol, spend time untuk update. Belajar untuk mendengar, belajar untuk mengerti kondisi satu sama lain. Coba tanya sama papa, tanya sama mama, gimana kabarnya. Atau kita bisa cerita mengenai perkuliahan kita, apa masalah yang lagi kita alami. Cerita mengenai kehidupan kita lagi punya teman dekat si ini, kita lagi seneng hal A, hal B, hal C, dan lain-lain sebagainya. Atau bisa jadi juga hari ini kamu tahu kamu terbeban untuk melayani di dalam satu komunitas. Tetapi kamu deny, kamu tolak panggilan tersebut. Saya gak maulah nambah-nambah kesibukan lagi. Saya gak maulah nambah-nambah masalah dengan orang lain. Udah itu mah bagian orang lain aja deh. Hari ini saya mau katakan teman-teman, bertobat. Jangan lari dari panggilan kamu. Belajar untuk gak mendinai, belajar untuk gak menolak apa yang menjadi beban di dalam hatimu. Define your problem. Pahami masalah yang membebani kamu. Cari Tuhan, mendekat sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dan kemudian kerjakan apa yang menjadi bagianmu untuk menjawab atau solve the problem. Hari ini kita belajar untuk tidak hanya berharap, tetapi kita belajar untuk bisa mengerjakan apa yang kita harapkan. Hope in action. Kita pahami apa yang menjadi masalah kita. Kita tekun mencari Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ, kita bertindak. Karena harapan tanpa tindakan adalah imajinasi yang tidak akan pernah bisa tercapai.
Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah berbicara di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa, kami minta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa melangkah dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami mohon tuntunan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, berikan kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami bertindak di dalam kehidupan ini. Biar kami nggak cuman hanya punya pengharapan saja, biar kami nggak cuman hanya tahu hanya berharap tetapi tidak bertindak. Biar kami bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam setiap tindakan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada kepintaran yang daripada Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Nilai yang terbaik, hasil belajar yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Biar ada sukacita daripada Allah mengalir, memenuhi kehidupanmu dan juga memenuhi keluargamu. Damai sejahtera yang melampaui akal budi itu ada di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Ini kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya teman-teman, Tuhan berbicara bagi kita pada hari ini. Ubah harapan menjadi kenyataan dengan mengerjakannya. Harapan tanpa tindakan merupakan impian yang tidak akan pernah terwujud. Mendekat pada Tuhan dan minta pertolongannya sebab Dia selalu bersedia menuntun dan menolong kita. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless.